Halo, nih siapa nih? Hmm, Ini tuh Ziad nih, bukan? Oh, Alfia. Halo, Alfia. Halo, Mister. Sehat, Alfia? Sehat, Mister. Gimana kegiatannya hari ini, Alfia? Alfia udah mulai libur? Udah, Mister? Udah, dari kapan? Dari Senin. Dari minggu lalu. Minggu lalu. Ngapain aja liburan ini? Di rumah aja? Di rumah aja sama latihan, Mister. Latihan? Latihan apa? Panahan, Mister. Oh, panahan. Oke. Nggak liburan kemana gitu? Atau Enggak, Mister. pulang kampung nggak? Di rumah aja? Enggak. Oke. Ini ada Zahira nih. Halo, Zahira. Halo, Mister. Sehat, Zahira? Sehat. Sehat ya? Kita tunggu 2 menit lagi ya adik-adik ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu 2 menit lagi. Nanti 2 menit lagi kita mulai kelasnya. Oke. Sambil menunggu adik-adik silakan dibuka Roblox Studionya ya. Disiapkan Roblox Studionya. Biar nanti ketika dimulai Roblox Studionya sudah siap pakai. Oke. Silakan dipersiapkan dulu Roblox Studionya. Kita tunggu 2 menit lagi. Zahira udah mulai liburan, Zahira? Sudah. Sudah, dari kapan? Dari Minggu lalu. tuh kemarin. Hmm. Gimana kegiatannya liburan ini? Ngapain aja? Di rumah aja? Iya, Nggak jalan-jalan? Sabtu depan. Oh, Sabtu depan. Jalan-jalan kemana? Banyuwangi. Oh, oh rumahnya Zahira di mana? Surabaya ya? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Pasuruan tuh deket ini ya? Deket Malang ya? Deket-deket si Iya, deket ini juga ya? Deket Sidoarjo juga kan ya? iya dekat. Ke Banyuwangi kemana? Ke keluarga atau main liburan aja? Rencananya mau ke saudara, tapi saudaranya udah pulang ke Surabaya. Oh, Banyuwangi tinggal nyebrang ke Bali tuh. Iya. Iya, Iya. Kita tunggu 1 menit lagi ya adik ya. Zahira udah dibuka Roblox studionya? masih loading. Loading. Oke. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain ya. 1 menit lagi nanti kita mulai. Oke, kita mulai kelas kita hari ini adik-adik ya. Zahira sama Alfia. Ya. Yang lain teman-teman kita belum hadir, tapi semoga nanti bisa hadir. Ya, mungkin menyusul.
Alvia kalau bisa on cam ya. Oke. Terima kasih Kak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Alvia dan Zahira. Hari ini kita akan melanjutkan kursus game design kita ya. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua pelajaran ke-8 ya. Judulnya masih dunia yang penuh kejutan. Hari ini kita akan belajar membuat serangan dalam game. Oke, kakak share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua pelajaran ke-8 ya, judulnya dunia yang penuh kejutan. Hari ini kita akan belajar membuat serangan dalam game ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, kita akan review tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya. Ada yang ingat minggu kemarin ngapain? Zahira? Alvia minggu kemarin nggak ada deh. Eh, buat Enggak. bendera, Ada Buat apa? bikin itu apa bendera, NPC. Ya, NPC. Alvia tuh udah ikut kelas pengganti ya. Udah, Mister. Oke, mantap. Kita buat bendera ya, buat NPC ya. Kita buat bendera sebagai poin agar NPC-nya bisa bergerak ya. Pada pelajaran terakhir, kita menambahkan NPC ya dan mempelajari cara memindahkannya di dalam game. Apa itu NPC? Hah? eh apa Anu. karakter yang hanya digerakkan oleh sistem, pokoknya bukan sama pemain. Oke ya, karakter yang digerakkan oleh sistem. NPC singkatannya itu dari non-player karakter ya. Jadi NPC ini adalah karakter yang dikendalikan oleh non pemain ya. Jadi mungkin oleh codingan atau mungkin oleh sistem di dalam game ya, bukan oleh player ya. Jadi dia bergerak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, di NPC ini ada tiga jenis ya di dalam Roblox kita bisa sesuaikan. Ada NPC yang bisa kita buat karakternya sebagai lawan, sebagai kawan atau netral ya, tidak lawan dan tidak kawan ya. Terus, bagaimana cara menambahkan NPC ke dalam game? Ada yang ingat kemarin bagaimana caranya kita bisa menambahkan NPC? Dari mana kita menambahkan NPC ini? Hmm? klik Itu avatar, karakter. K, karakter. Terus, dokter, Terus apa? ya benar dari menu karakter. Tapi kalau ini di materi ini dia tampilan lama ya. Kalau di sini menunya di avatar. Kalau yang di tampilan yang baru itu di karakter. Baru setelah itu kita pilih yang rig builder. Ya, di rig builder ini baru kita pilih NPC-nya. Kita mau yang tipe mana? Ada yang R15, ada yang R6. Ya, terus body shape-nya juga ada maskulin, ada feminin. Ya, tinggal kita sesuaikan. Baru setelah itu kita klik blok avatar. Baru nanti NPC-nya akan muncul di Roblox Studio. Ya, karakter apa saja yang ada di Roblox? Ada yang bisa jawab? Blok karakter. Ah, apa? Alvia? Ada yang bisa jawab? Ya, itu tadi kakak udah jelaskan tuh ya. Di Roblox ada dua jenis karakter. Ya, ada yang R6, ada yang R15. Ya, R6 ini dia terdiri dari 6 blok. Ya, R15 dia terdiri dari 15 blok. Ya, 15 part seperti itu. Ya, ini dua jenis karakter yang ada di Roblox Studio. Terus bagaimana cara pengaturan, cara mengatur pergerakan NPC? Ada yang ingat? Gimana caranya kita mengatur pergerakan NPC? Kayak script. Pakai pakai script ya, kita tambahkan script ya. Tapi di awal kita tambahkan dulu poin tujuannya ya. Tujuan pergerakannya itu di mana ya. Kalau minggu kemarin kita tambahkan titik tujuhnya itu dengan menggunakan part ya. Kita gambarkan titiknya sebagai bendera ya.
Kita buat dua part ya, ada bendera dan tiangnya. Baru setelah itu kita buat skripnya agar NPC-nya bergerak menuju titik yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang hari ini kita akan mulai membahas tentang membuat serangan di dalam game. Ya, kalau di dalam game RPG, ya, role playing karakter, role playing game, selalu ada pertempuran di dalamnya. Ya, contoh game RPG itu kayak kalau di Android ya, ada Mobile Legend. Kalau di Roblox ada apa tuh? Game apa yang RPG? Ada yang tahu? Kalau kayak iya kayak kayak di Android Mobile Legend, atau game yang lain lagi, ya. Nah, di dalam genre game RPG nah itu selalu ada pertempuran, ya. Nah, hari ini kita akan menambahkan serangan ke dalam permainan, ya. Jadi biar game RPG-nya FF ya, benar Zahira FF. Ya, FF juga sama, RPG, ya. Nah, hari ini kita akan belajar menambahkan serangan ke dalam permainan, ya. Jadi karena game kita adalah RPG, ya. Jadi kita akan menambahkan serangan agar permainannya lebih menarik, ya. Jadi hari ini kita akan membentuk pasukan lawan, ya. Pasukan lawan yang akan menyerang kita kalau misalnya kayak di ML itu kan kayak ada minion gitu ya. Nanti yang dia tiba-tiba kalau misalnya kita maju dia ngejar kita. Nah, itu nanti kita akan coba membuat seperti itu. Ya, kita akan membentuk pasukan lawan dan kita akan menambahkan serangan di dalam permainan. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai langsung saja ya. Kita awali dengan menciptakan pasukan lawan. Jadi, kita langsung saja ke Roblox Studio ya. Adik-adik silakan buka Roblox Studionya ya. Template-nya bebas. Kalau kakak ini pakai template klasik ya, gitu. Klasik base plate. Silakan adik-adik buka dulu Roblox Studionya ya. Di awal kita akan coba membuat pasukan lawannya terlebih dahulu ya. Sudah dibuka Roblox Studionya? Untuk membuat pasukan lawan, ya ada beberapa beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tambahkan NPC. Baru setelah itu NPC yang kita buat kita pindahkan ke server storage. Baru setelah itu kita buat apa ya? Tempat keluar musuhnya, NPC-nya. Baru kita itu setelah itu kita akan tambahkan folder ya untuk NPC dan kita tambahkan script untuk pasukan lawan. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu NPC. Silahkan adik-adik tambahkan NPC di karakter. Mana karakter? Karakter avatar. Oh, nih avatar. Avatar karakter. Nah, menunya sama tetap ya avatar. Cuman di sini avatar setelah itu karakter. Baru kita kita klik blok avatar. Aduh. Nah, silakan adik-adik tambahkan terlebih dahulu avatar ya avatar. NPC-nya. Baru setelah itu NPC-nya kita ganti namanya jadi Demon. Ya, ya kan udah kita tambahin ya. Kan Rick. Nah, si Rick. Ya, ini kita rename namanya jadi Demon. Ya, karena nanti kita kita buat musuhnya itu seperti apa ya? Iblis ya. Demon itu apa? Iblis ya. Silakan adik di rename namanya jadi Demon. Nah, setelah itu adik periksa ya di humanoid root part-nya. Duh, nih ya. Ada dibuka di bagian modelnya, ada dicari humanoid root part. Nah, di sini adik-adik cek anchor-nya hidup nggak? Ya, kalau anchor-nya hidup, matikan. Ya, jadi di humanoid root part-nya ini jangan sampai ada anchor. Ya, kalau ada anchor, nanti si NPC-nya nggak jalan. Ya, baru setelah itu silakan adik-adik sesuaikan warna dari NPC-nya. Aduh, ya. Nih di body color
Ya, dari bisa tentukan. Misalnya head colornya apa? Merah, ya. Karena demon kan, merah. Terus badannya, left armnya warna apa? Warna hijau, hijau tua. Terus leg, leg, left leg color hijau. Terus right arm color. Terus leg color. Duh. Terus torsonya, badannya apa? Bebas. Ya, kuning. Nah, misalnya kayak gini ya. Nih, misalnya kita sesuaikan warnanya. Nah, terus ada ini bisa apa ya? Bisa, duh, tambahkan ini wajah di kepalanya ya. Jadi di kepalanya, di head, ada dia bisa cari head, mana head. Nah, head ya. Ini kan ada gambar muka ya, face. Nah, ada nih misalnya mau ganti, ada dia bisa cari di sini. Di carinya di decals ya. Ada dicari di decals, decals. Nah, terus ada dicari demon, lemon kok lemon. Demon face. Misalnya ya. Nah, nih ya. Ada nih demon face. Misalnya kita mau ganti. Nah, si yang gambar face ini ada adik hapus, delete ya. Terus ada adik tambahkan di head ya. Di head ada adik tambahkan ini demon face. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi ganti, berubah tuh wajahnya. Atau mau yang lain, misalnya yang mana ya? Nih, mau yang ini, mau yang mana aja boleh bebas. Ada yang mau diganti nih. Nih, demonic face misalnya. Kita ganti. Demon face kita hapus. Kita tambahkan di head demonic face. Nah, untuk kepala jadi hitam tuh. Ya, bebas. Silakan adik-adik. Ganti dulu wajahnya. Mau yang mana misalnya? Ini apa nih? Male demon face. Silakan adik-adik bebas mau cari yang mana. Mana yang seru ya? XC. Demon face ini tadi udah coba. Atau ini nih, bisa nih. Eh, salah bukan situ. Tambahinnya, tambahnya jangan lupa ya di head. Klik headnya dulu, baru tambahin. Nah, ya matanya merah nggak kelihatan. Hapus, hapus di head. Kalau ini nih. Ah aneh. Kayaknya tadi tadi aja yang cocok ya. Ini, salah. Bukan di situ. Delete di head ya. Jangan lupa di head, nambahnya di head. Nah, inilah mantep nih. Ya, tuh. Ganti wajahnya. Kalau nggak pakai boleh nggak, Mister? Nggak pakai apa? Nggak pakai wajah. Kepalanya kosong. Bebas, boleh. Silakan. Silakan berkreasi. Mau ditambahin apa namanya nih? Stiker wajahnya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya cocok ya. Badannya kuning, tangannya hijau, matanya kuning. Oke? Nah, kalau sudah, nah selanjutnya si demonnya ini kita pindahkan ke server storage, ya. Ini kan kita udah buat ya. Aduh, si demonnya ini, ya. Nah, si demonnya ini nanti kita pindahkan ke server storage. Nah, dari bisa klik tahan tarik. Saya pindahkan server storage. Nanti dia hilang, ya. Sebenarnya dia nggak hilang, dia masuk di server. Tujuannya dia disimpan di server storage ini, nanti ketika dipanggil, nanti dia bisa kita duplikasi. Ya, jadi nggak harus buat berkali-kali. Seperti itu. Bisa semuanya? Silakan dicoba dulu.
Kakak mau ambil minum dulu ya sebentar ya. Bentar. Udah ada adik? Sudah bisa? Zahira? Alfia? Ya, kakak minum dulu ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan buat tempat tempat keluarnya demon, ya. Untuk membuat tempat keluarnya demon ini nanti kita akan tambahkan beberapa part, ya. Nanti kita pertama tambahkan dulu part field, ya. Baru setelah itu kita tambahkan part spawn point, ya. Nah, jadi yang pertama nih kita tambahkan dulu part field. Ada ditambahkan satu blok, ya. Blok. Nah, mana blok ya jauh kan? Nah, di sini, ya. Si bloknya ini kita gedein ya. Namanya ini kita ganti jadi field. Field, ya. Blok yang pertama kita ganti namanya jadi field. Field. Field, ya. Nah, ini ukurannya ada di bebas mau dirubah berapa. Kalau kakak mau ganti ukurannya jadi mana size? Jadi coba 8 8 8. Ini kan gede ya. Iya, mana? Loh. Nah, berarti jangan 8 8. Salah. 8. Nah, ya. Baru kita munculkan, kita naikin dia bisa nggak? Ya. Nih, kalau misalnya kurang gede, boleh ada digedein lagi. Misalnya ganti jadi 10 10 10. Kita coba ya. Size 10 10 10. Nih, ya. Ganti nama jadi field. Setelah itu materialnya kita ganti jadi force field. Mana ya? Ini apa nih? Granit. Nah, ini force field, ya. Ganti materialnya jadi force field. Biar apa? Biar tembus pandang. Tuh ya. Seperti tembus pandang, ya. Jadi seperti nggak kelihatan ada kayak apa ya? Kayak ada partnya gitu, ya. Ganti materialnya jadi force field. Sudah? Waduh. Kalau sudah, kita tambahkan lagi satu part, ya. Nah, di sini kita posisikan dia ya, tembus ya? Enggak. Nah, kita posisikan dia ada di depannya force field. Nah, si part yang kedua ini namanya kita ganti jadi spawn point, ya. Namanya kita ganti jadi spawn point, spawn point, ya. Itu. Setelah itu ukurannya kita ganti jadi Y-nya 1, Z-nya 4 coba. Nah, berarti kurang gede. Berarti kita buat Z-nya 8. Tadi 10 ya. 10. Oh, berarti bukan Z yang 10. X-nya yang 10. Nah, sip. Nah, ya. Nih, ada spawn point. Setelah itu di spawn point ini kita tambahkan fire. Ya.
Klik tambah cari fire. Nah, nih, fire. Nah, nanti fire-nya bisa disesuaikan. Ya, nih fire-nya, hit-nya naikin. Misalnya jadi 30. Kalau nggak salah maksimal 32. Oh, 25. Ya. Fire maksimal 25. Size-nya kalau nggak salah 30. Nah, oh ya. Nih, jadi kita buat nih. Ada apinya. Ya. Kan namanya musuhnya demon ya. Iblis. Jadi dia munculnya dari api. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada spawn point. Ada field. Oke. Sudah ditambahkan adik Zahira, Alfia, bisa? Atau adik kalau nggak mau api, misalnya mau yang lain boleh. Atau mau apinya misalnya mau kita ganti warnanya. Jadi kita klik fire, nah kita ganti warna apinya. Warna apinya adik mau apa? Warna pink, boleh. Ya, warna pink. Atau mau warna apa? Warna yang lain apa ya? Yang aneh. Biru bisa, ungu, tuh. Ya, kuning, kuning tadi udah ya? Belum. Oh tadi oranye. Hijau, hijau. Ya, tuh bisa. Bebas. Ada di silakan pilih warnanya apa. Ya, seperti itu. Ini tapi warna ungu bagus juga nih. Oke, ini kakak apinya warna ungu. Ya, udah ada yang chat nih sudah. Warna putih, boleh. Putih, kita coba ya. Ada warna putih? Nggak ada warna ada nih. Nah, bisa tuh. Ya, mau warna putih boleh, warna apa juga boleh. Coklat. Wah, ini kayak api juga ya. Yang aneh lah, yang aneh. Wih, ungu aja lah. Nah, ya. Jadi kita udah buat spawn point dan sudah buat field. Nah, si spawn pointnya kita tambahkan api. Ya, kalau sudah, selanjutnya kita gabungkan kedua part ini jadi satu model. Ya, modelnya kita ganti namanya jadi spawner. Ya, cara gimana? Ada pilih ya satu. Setelah itu klik CTRL, terus dua. Nah, CTRL ditahan ya, biar kita bisa ngeklik dua-duanya. Pilih dulu yang pertama, baru setelah itu klik CTRL, terus klik lagi yang kedua. Ya. Nah, kalau sudah dipilih, nah di sini ada nih grup. Ya. Nah, ada dipilih group as a model. Ya. Nah, di grup as a model nanti dia jadi satu model, ya. Di dalamnya nanti ada field sama spawn point. Nah, si modelnya ini kita ganti namanya jadi spawner, ya. Seperti itu. Oke, bisa diikutin Alfia, Zahira, ganti namanya jadi spawner. Sudah? Oke ya, aman ya. Kalau sudah, selanjutnya kita buat folder, ya. Ada di ke atas di workspace. Workspace ada di klik tambah, cari folder, tambahkan folder. Nah, baru setelah itu si foldernya ini kita ganti namanya jadi spawner tambah S, spawners. Ya, tuh. Baru model spawnernya kita pindahkan ke dalam folder spawner. Ya, jadi si model spawner ada di dalam folder spawners. Silakan. Ya, di dalam model spawner ada field dan ada spawn point. Ya, sudah? Sudah ya. Zaira, sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita tambah satu lagi folder. Ya, folder yang lain. Kita tambahkan folder lagi di workspace. Klik tambah, tambahkan folder. Nah, folder yang ini, yang kedua kita ganti namanya jadi NPC. Bukan NPS, NPC. Ya, folder NPC. Ya, isinya belum ada apa-apa. Nanti isinya akan kita tambahkan. Ya, tapi nanti folder NPC-nya biarkan aja dulu kosong. Ya, jadi kita tambahkan aja dulu folder untuk NPC. Oke? Duh,
Sudah? Zahira, Alfiah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, selanjutnya di dalam folder spawners, ada di klik tambah. Setelah itu kita tambahkan integer value. Folder spawners, klik tambah. Nah, di sini cari int. Nah, nanti ada muncul nih, int, integer. Integer value. Tambahkan integer value ke dalamnya. Ya, cari int value, masukkan ke dalam folder spawner. Ya. Setelah itu, nama integer value-nya kita ganti jadi quantity. Ya, ini kan value namanya. Nah, ini kita ganti jadi quantity. Ya, silakan. Ada ditambahkan integer value. Baru setelah itu ganti nama value-nya jadi quantity. Yo, belum, Zahira. Zahira udah sampai mana? Bisa ngikutin? Silakan, coba sampai dulu sampai integer value dulu. Tambahkan integer value, baru setelah itu ganti namanya jadi quantity. Sudah? Nih ya, di dalam quantity ini nanti dia akan nyimpan value nih. Ya, nanti value-nya disimpan. Masih nyari folder. Di mana nyari folder? Ini di workspace nih, Zahira. Workspace, klik tambah, ketik aja di situ folder. Atau sebenarnya dia folder tuh biasanya muncul di atas itu, ya. Jadi di workspace tambah foldernya, jangan di yang lain. Kalau di yang lain bisa emang. Ntar ya, coba ya. Kalau di split, misalnya folder, wadah bisa aja. Tapi jangan tambah di yang lain, tambahnya di workspace, ya. Tambah di workspace, klik dulu workspace-nya, baru setelah itu klik tambah, nah baru tambahkan folder, ya. Yang satu folder NPC, yang satu folder spawners. Jangan coba Zahira. Sangat. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan ya, nanti kak bantu. Sudah? Zahira? Sudah? Belum? Silakan. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Kalau sudah diganti, dibuat jadi quantity, selanjutnya kita tambahkan folder lagi. Ya. Jadi tadi kita udah berapa nambahin berapa folder tuh? NPC, spawner. Nah, kita tambah satu lagi ya di workspace klik tambah, tambah folder. Nah, foldernya ini kita ganti namanya jadi data. Data ya. Nanti kita akan simpan data di sana ya. Data pemain nanti disimpan di folder data. Oke, sudah belum? Sudah ditambah folder data? Kalau sudah ya, di dalam folder data ada di klik tambah, cari object value. Objek. Nah, tinggal ketik aja obj, object value. Nanti akan muncul object value. Nah, nanti object value-nya di rename jadi player. Player, ya. Jadi di data ada object value, namanya player. Kalau di spawner ada integer value, namanya quantity. Diganti, ya, di rename. Silakan. Tambahkan dulu object value di dalam folder data, terus setelah itu ganti namanya jadi player, ya. Sudah?
Alfia sudah? Zahira sudah? Sudah ya? Kalau sudah ditambahkan objek value di dalam folder data, ya. Selanjutnya di dalam folder data juga kita tambahkan script, ya. Ada lihat di folder data, klik tambahkan script, ya. Nah, scriptnya ini kita ambil dari website Algonova, ya. Website Algonova di yang hari ini. Bentar, kakak share screen. Website Algonova, share screen. Nah, ya. Website Algonova di yang tanggal 24 nih ya, lesson 18. Dibuka, baru buka script. Nah, ini scriptnya ini. Function when loaded player, warn player, player connected to game, script parent player value player, parent, script parent player value, and nah ini. Ya, ambil dari function function sampai bawah. Ini di copy ya. Baru setelah itu kita ke Roblox Studio lagi. Baru nanti kita tambahkan scriptnya di dalam script yang ada di data. Oke? Lah, dicoba. Sudah? Sudah ditambahkan scriptnya, adik? Udah, Mister. Sudah ya, Zahira? Oke. Kalau sudah ditambahkan scriptnya, ya. Nah, nanti kita akan atur jarak di Roblox Studio-nya, ya. Di dalam Roblox Studio, jarak itu, ya, nih. Ini kan ada kotak-kotak nih ya. Ada di kelihatan nggak? Di lantainya ini, ya. Sini tuh ada kotak-kotak, ya. Satu kotak ini namanya satu stud, ya. Kalau ini ada empat, berarti ini ada empat stud, ya. Jadi jarak di Roblox Studio itu, nih, diatur dengan ukuran stud. Nih, ada bisa lihat di atas ya. Ada geometri. Nih. Nah, nanti kita bisa atur di sini kita mau berapa stud. Satu stud, dua stud, ya. Seperti itu, ya. Kalau satu stud itu satu kotak, pas. Ya. Itu jarak yang digunakan di dalam Roblox Studio. Nah, nanti ya, kita akan membuat musuhnya muncul ya dari tempat dia apa dari tempat guanya lah tadi ya. Tadi kan kita spawn pointnya kita namakan spawner ya. Jadi dari guanya itu di spawner itu dia akan muncul kalau jarak dari player ke guanya musuh, ke guanya iblis itu kurang dari 50 stud ya. Nih 50 stud. Berarti kan ini kan tempatnya di sini nih ya. Berarti kita hitung nih. Ini kan satu stud, terus 4 5 stud. Berarti kurang dari 50 stud. Berarti berapa tuh? Berarti kalau misalnya 10 aja dari sini kan. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 40 stud. Berarti 12 48 ya. Ya 48
13 ya, 13 kotak besar ini. Berarti kalau misalnya dia udah dekat, nanti musuhnya muncul ya. Kalau jaraknya sudah kurang dari 50 stud, nanti musuh muncul ya. Nah, gimana kita caranya membuat script seperti itu ya? Scriptnya nanti kita buat di field ya. Nah, nanti buka tadi folder spawner ya. Folder spawners di model spawner. Nah, ada di tambahkan script di field ya. Klik tambah, tambahkan script ya. Tambahkan script di field. Scriptnya ada Erik ambil dari website Algonova lagi, ya. Tadi kan yang pertama, script yang pertama itu kita untuk yang player ya. Nih, script yang kedua nih ambil yang sebelahnya, ya. Nah, ada di klik, nanti dia akan buka Google dokumen. Nah, ini, ya. Ini ambil semuanya, ya. Dari working through, ini bisa diambil nggak? Nah, sampai bawah, ya. Klik klik kanan, copy, salin, ya. Kalau sudah dibuka di website di Roblox Studio, nah ini di sini diganti aja nih. Nah, paste semuanya skripnya. Silakan. Ada diambil skripnya dari website Algonova, ya. Setelah itu copy paste skripnya, masukkan yang ada di field, ya. Sudah ditambahkan skripnya, adik, ya. Jadi skripnya ini nanti untuk menambahkan player si demon, ya. Nah, di sini. Nah, ini, ya. Script parent, parent spawn point, fire enable. Nah, ini nanti dia akan mengaktifkan efek apinya. Kalau misalnya si player nggak ngedeketin field, nanti efek apinya nggak hidup. Ya, kalau misalnya dia udah ngedeketin, baru efek apinya hidup. Ya, nah sini ya, dia tentukan variabel local distance. Ini untuk apa? Untuk menghitung stutnya tadi. Ya, baru setelah itu dia adakan looping. While working do, ya, ketika workingnya true, do dia akan melakukan player in pairs, ya, do distance. Nah, distance ini nanti dia akan hitung, ya, jarak dari player ke field, ya. If distance lebih besar daripada 0 dan distance lebih kecil dari 50, ya, jadi harus sesuai dua kondisi nih. Kalau dan jaraknya lebih dari 0 dan kecil dari 50. Then working false, ya, dia ubah nilai workingnya jadi false. Setelah itu dia aktifkan api tadi, ya. Terus size-nya diganti jadi 100. Nah, terus setelah itu dia tunggu 1 detik, baru dia tunggu 2 detik. Nah, baru di sini dia buat variabel denom, ya, untuk menambah apa? Untuk apa namanya? Quantity dari player. While denom value lebih kecil daripada 10, ya. Kalau value uh, di denom ini ya, di value denomnya lebih kecil dari 50, ya. Nanti dia akan clone si demon, ya. Di num value-nya lebih kecil dari 10, maka dia akan lakukan tambahkan daemon, ya, seperti itu. Kalau misalnya kita coba play, ya, ada di kalau sudah tambahkan script, ya, script yang tadi dua-duanya kalau sudah ditambahkan, ada di coba play, ya. Kalau kita coba play, kalau kita lihat mana nih, nah, mana itunya, nah, ya, kalau misalnya kita deketin, nah, tuh dia nambah tuh, ada muncul nih NPC-nya, ya, demon. Nah, tapi ya, dia munculnya masih tetap naik ke atas, ya, karena kita belum menentukan si demonnya harus kemana, ya. Jadi dia numpuk di sana, tambah satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu, numpuk terus sampai ke atas. Nah, tuh ya, silakan dicoba. Ada yang coba dulu play. Kalau misalnya si demonnya numpuk, berarti itu udah benar.
Sudah? Zaira sudah, Alfia sudah. Kalau misalnya si player NPC-nya numpuk, berarti itu udah benar. Sudah? Zaira? Ya. Kalau sudah, kita akan lanjut. Ya. Kita akan lanjut untuk membuat serangannya. Adik coba dulu. Tambahkan dulu. Cek dulu, play dulu. Sampai si playernya numpuk ke atas. Coba. Adik coba share screen biar kakak lihat. Gak bisa. Mana coba yang gak bisa share screen? Gak Zahira. bisa, Mister. Mana coba share screen, share screen. Siapa yang gak bisa? Oh itu Demon. Demonnya di mana tuh? Ini punya siapa nih? Share screen siapa nih? Zahira. Mana coba stop dulu share screen Zahira. Coba lihat. Zahira ya? Share screen Zahira kan? Fire. Nah itu. Spawn point-nya itu namanya. Jangan ada spasi. Setelah itu spawn point-nya itu S-nya gede, P-nya gede. Spawn point. Oh itu juga belum dibuat jadi model. Digabung dulu jadi model. Coba ganti dulu namanya. Spawn point. S-nya gede, P-nya gede. Jangan ada spasi ya. Udah? Nah, setelah itu digabung field sama spawn point-nya, dibuat jadi model. Pilih dua-duanya, gabung, klik kanan, group as a model. Dah, nah baru ganti nama modelnya apa tadi? Spawner. Bentar ya, Alfia ya. Nah, baru masukin dia ke folder spawners. Si model spawnernya. Masukin ke folder spawners. Mana? Udah belum? Spawnernya aja. Klik, tarik, klik tahan, tarik. Bukan di drag, diklik, ditahan, ditarik. Nah, masukin ke spawners. Spawners. Lepas. Nah, itu udah masuk ya. Itu demonnya juga pindahkan dia ke server storage. Demon, pindahkan dia ke server storage. Mana coba server storage cari. Pindahin si demonnya ke dalam server storage. Ada nggak? Nah, pindahin demonnya ke dalam sana. Demonnya aja ya. Yang dipindahin ke dalam server storage. Alvia mana? Alvia? Lagi searching. Kenapa Alvia nggak bisa? Mana coba? Stop dulu. Field, script, oke, spawner, spawn point, oke, data udah, oke, coba buka scriptnya, mana, spawn, spawn point, oke, fire, udah, enable, spawn point, field, spawners, udah, yang di data coba buka, itu bener nggak? Yang di data itu yang ditambahinnya itu object value, bener nggak, Alvia? Bukan integer value kan? Itu object value bukan? Coba. Udah bener kali ya. Karena di sana nggak ada keterangan karena kan udah di rename. Itu tadi Alfia ngambilnya object value atau integer value. INT value atau objek. Nah, yang di data bukan integer, objek. Nah, itu. Hapus dulu. Sebelum nambah hapus dulu. Tambah object value. Negaru ganti namanya jadi player.
Sudah? Udah. Oke, sudah ya. Skripnya coba lihat yang di field. Ini punya siapa nih? Alfia ya? Coba yang di field, buka skripnya. Hmm. Oke, studnya udah benar. Itu benar. Coba play. Oh, itu kenapa ada yang jatuh? Taruh, taruh. Ah, itu kan udah tuh naik ke atas ya. Oke, bisa Alfia ya? Coba tunggu lagi. Nah, itu kan numpuk dia ke atas. Nah, kalau udah numpuk udah bener tuh. Zahira bisa? Zahira bisa? Mana coba share screen Zahira? Kalau nggak bisa, biar dibantu. Bisa Zahira? Mana nih Zahira? Kalau udah bisa kita lanjut. Zahira, sudah ya? Kalau sudah kita lanjut. Nah, kita lanjut ke membuat serangan di dalam game. Ya. Nah, jadi setiap game yang ada kegiatan serang menyerangnya pasti punya atau butuh lawan. Atau butuh senjata untuk menghubungi, untuk mengalahkan lawan. Ya. Jadi di dalam game RPG ini kita akan menambahkan senjata. Ya. Untuk si playernya. Cara nambahinnya dari buka di toolbox, ya, cari model, terus cari classic sword, ya. Ini model, tar loading. Nah, kalau sudah, sudah Zahira, Alfia, oke, oke. Kalau sudah kita akan tambahkan pedang ya untuk serangannya. Tadi ada cari di toolbox, di model. Nah, di sini cari classic sword. Ada nggak? Ada cari ya di toolbox. Ada nggak nih? Nggak muncul ya. Classic sword. Nah, tuh loading. Nah, kita ambil yang classic sword aja ya. Sini kan ada dua. Kita ambil yang ini nih, yang ketiga dari atas. Kalau yang kakak ya, nih. Kita ambil, adik-adik bebas pilih yang mana. Baru setelah itu, mana tadi pedangnya? Bentar ya. Classic sword. Kita ambil yang classic sword, tambahin dulu. Lu mana? Yo, no, 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 no. Bukan starter. Oh iya, ya starter pack. Yes.
Nah, nih kan dia otomatis dipindahin ke starter pack. Jadi adik tambahkan dulu pedangnya. Nih ya kakak contohin ya. Tambahin pedang. No. Nah, kalau sudah ditambahkan pedangnya, nah ini tinggal tarik aja nih ke foldernya. Adik mau di mana? Kalau tadi kan tadi di ya nih kalau misalnya kita nggak masukin ke Classic Sword, nanti pedangnya muncul. Nah, makanya kita pindahkan dia ke ke apa namanya? Se starter pack. Ya, kalau nggak di starter pack nanti dia muncul ketika game dimulai. Tapi kalau di starter pack nanti dia munculnya sesuai permintaan. Oke, sudah Alfia, Zahira, sudah tambahkan pedang. Kalau sudah, kita lanjut ya. Jadi kan kita sudah menambahkan pedang, toolbox jadi putih. Kalau toolbox jadi putih ya mungkin itu antara ngikutin. Pedangnya jadi nggak kelihatan, Mister. Iya, nggak jadi memang kita hilangin, masukin ke starter pack. Sudah? Kalau sudah, itu kan tadi pedang untuk player. Selanjutnya kita tambahkan juga pedang untuk ini ya, untuk demon ya. Nah, sama caranya kita tambahkan lagi pedang dari toolbox. Nah, ya, pedang dari toolbox. Pedangnya kita pindahin ke demon ya. Kita pindahin pedangnya dari workspace ke demon ya. Pindahkan, kita tarik mana pedangnya ke demon. Nah, ini pedangnya pindahkan dulu ke demon. Nah, tuh ya. Sampai dia ada masuk di dalam demon, terus pedangnya hilang. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti biar player apa si NPC-nya punya pedang bisa nyerang kita, ya. Terus nama humanoidnya kita ganti jadi demon type. Humanoid kita ganti jadi demon demon type. Demon type, ya. Iya. Iya. Mana tadi? Humanoidnya kita ganti namanya jadi demon type ya. Demon tipe. Mana nih? Tipe. Betul nggak? Tulisannya gitu. Ya. Si humanoidnya kita ganti nama jadi demon type. Pakai Y ya. Y, mana? Pakai Y. Demon type. Ya, humanoidnya kita ganti namanya jadi demon type. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita ke folder NPC, kita tambahkan integer value. Ya, folder NPC, mana NPC. Ya,
Selanjutnya kita tambahkan ke folder NPC, tambahkan integer value, int value, ya, di dalam folder NPC. Integer value yang pertama kita ganti namanya jadi attack speed, ya, attack speed, ya, itu di folder NPC, ya, itu integer value yang pertama. Kalau sudah yang pertama, tambahkan lagi yang kedua, ya, karena kita nambahkan integer value-nya ada dua. Sudah diganti namanya jadi get attack speed, tambahkan integer value, baru setelah itu ganti namanya jadi attack speed, terus value-nya kita ganti jadi 5, ya. Ya, attack speed, value-nya kita ganti jadi 5. Sudah, ya, tadi integer pertama. Setelah itu kita tambahkan yang kedua, ya, di dalam folder NPC juga. Buka folder NPC, tambahkan, tambahkan integer value. Nah, yang integer value yang kedua kita ganti namanya jadi walk speed. Ya, ini. Walk speed. Walk speed, ya. Jadi di NPC ada dua integer value, ada walk speed sama text speed, ya. Nah, yang walk speed ini kita ganti value-nya jadi 16. Di walk speed value 15, ya. Jadi di attack speed ganti nomor value-nya jadi 5. Di walk speed ganti nomor value-nya jadi 15, ya. Sudah? Zahira? Alfia? Alfia udah, ya. Zahira udah. Nah, setelah itu, ya, kalau sudah semuanya, sekarang di dalam daemon kita tambahkan script, ya. Daemon, kita tambahkan workspeed. Selanjutnya kita tambahkan script ke daemon. Ya, mana daemon tadi? Daemon ada di mana tulis dulu. Sudah? Tambahkan script di daemon, ya. Wah, kakak belum tambahkan script daemon. Mana daemon? Ini play nggak? Stop kan? Di starter, di server script service. Daemon. Nah, di sini, di daemon ini kita tambahkan, ya. Tambahkan script di daemon. Oke. Oh, sudah, kita lanjut, ya.
Buat tadi humanoid tadi kalau udah belum tambahin script belum ya. Demon klik tambah, tambahin script. Nah, ini baru script kosong ya. Nah, scriptnya ambil di chat. Ah, bukan di chat, di website Algonova. Oke, tadi kita udah nambahin apa tadi? Demon script ya. Nah, scriptnya ambil dari website Algonova. Ada dibuka website Algonova, ya. Ini script yang ke buat pasukan itu yang kedua. Baru yang ketiga berarti beda lagi. Oh, ini kan dua, yang kedua udah. Beda ini. Berarti script yang ketiga. Nah, sama buka Google Doc juga script yang ketiga. Nah, tapi ini nanti judulnya script where the opponent search for the player. Nah, ini ambil aja semuanya. Nah, ini semuanya salin. Kalau sudah di copy, buka scriptnya. Hmm. Kalau sudah di copy, paste di script. Ya, nggak bisa copy filenya. Ntar. Kopinya tuh tinggal di select aja, ya. Via di select nih kayak gini, ya. Baru setelah itu klik kanan. Setelah klik kanan, klik salin. Kalau misalnya nggak bisa, itu berarti belum login, ya. Coba Alvia udah login belum akun Google-nya? Kalau belum login dulu, ya. Kalau memang nggak bisa juga, oke? Ya ini udah. Oke udah ya. Alvia udah bisa ya. Zahira udah bisa. Oke sebentar. Tadi sudah tambahkan apa tadi? Script ya. Scriptnya udah ditambahkan. Nah, si scriptnya ini, jadi kan kita tambah scriptnya di Demon ya. Nah, scriptnya kita ganti namanya, ya. Kita ganti nama scriptnya jadi Seek Enemy, ya. Nama scriptnya kita ganti jadi Seek Enemy, Enemy, ya. Nah, ini scriptnya untuk mencari musuh, ya. Ini, sudah, ya. Seek Enemy. Terus tambah lagi di Demon, ya. Tambah script satu lagi.
Ini kan tadi udah seek enemies. Sekarang di demon tambahin lagi scriptnya. Ya, ini seek enemy. Setelah itu kita ke mana tadi? Demon, tambahkan script lagi. Nah, yang ini namanya satu lagi nama scriptnya itu Demon Attack. Ya, ini ganti namanya dulu biar nggak bingung. Demon Attack. Ya, Demon Attack. Jadi ada script untuk seek enemy. Ya, ada script untuk Demon Attack. Nah, scriptnya juga sama. Kita ambil di website Algonova ya. Kita ambil di website Algonova. Nomor berapa berarti? Ini kalau nomor tiga apa ini? Nomor tiga tadi udah ya. Seek enemy. Berarti nomor 4 ya. Scriptnya yang nomor 4. Nah nih. Creating an attack di game. Nah ini ambil aja semuanya. Ya. Local air arm. Nah, ambil semuanya. Salin. Ya. Baru setelah itu. Roblox Studio. Ya. Nah di seek enemy tadi udah ya. Nah ini di Demon Attack. Nah pas tuh semua scriptnya. Ya. Sudah? Oke. Tadi sudah ditambahkan scriptnya. Script apa tadi? Demon Attack. Ya. Nah, kalau sudah ditambahkan script Demon Attack, ya, kita tinggal cek scriptnya jalan atau enggak, ya. Kita coba play. Tadi kita udah tambahin Demon Attack, Seek Enemy. Oh, sudah, kita coba play, ya. Coba play. Coba play. Tuh ya, jadi ada pedang. Ini pedangnya kalau kita pakai bisa nggak? Nah, muncul pedangnya. Lalu itu kita maju. Coba maju nggak? Dapat nggak? Muncul nggak musuhnya? Ah, tuh, demon. Nah, tuh ya. Dia ngejar kita tuh. Mister, tadi Ya, skripnya itu di Demon atau Demon Type? di demon. Kakak stop dulu ya. Stop. Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya di demon. Ntar kakak stop dulu. Mana tadi? Demon. Nah, nih. Dua-duanya di demon. Ya. Demon type-nya jangan diganggu. Biarkan aja demon type. Harusnya yang diganti demon type ini humanoid ya. Ntar kakak coba cek. Tapi jalan. Jadi scriptnya ditambahkan di demon. Ya. Silakan coba. Tapi udah sih. Udah aman. Ya. Tambahkan demon attack dan apa tadi? Seek enemy. Ya. Nih kalau kita play.
Nah, kita pakai pedang dulu. Dia. Nah, kita punya pedang. Nah, maju kan? Dia muncul tuh. Nah, tuh dia ngejar kita tuh. Nah, ya. Atau mau kita lawan juga bisa. Tuh, ya. Dia ngelawan kita, darah kita kurang. Kita ngelawan dia, darah dia kurang. Ya, mati itu kan. Nah, tuh, kalau kalah ya udah mati. Ya, nanti ngulangi lagi. Silakan, coba. Bisa, Alfia, Zahira. Silakan dicoba tambahkan skripnya. Setelah itu, coba play. Ya, silakan. Kita masih ada 13 menit Mister, lagi. Ya, caranya cara nyerang baliknya gimana? pakai pedang. Pedangnya udah dipakai. Pakai pedangnya udah dipakai belum? Udah dipilih. Oh, belum. Klik dulu pedangnya. Mana? Coba share screen, share screen. Alfia. Zahira bisa Zahira? Mana coba share screen Alfia? Tak pengen lihat. Zahira juga. Mana? Pedangnya di mana? Loh, tadi udah ditambahin belum pedang di starter pack? And eh di demonnya aja. Oh, berarti tambahin di starter packnya juga. Stop dulu berarti. Stop. Stop dulu. Gamenya di stop dulu. Udah. Nah, tambahin di starter pack. Ambil pedangnya dari toolbox. Tambahin pedang baru. Yes. Tuh kan udah. Coba play. Muncul nggak pedangnya? Izin toilet. Zahira, silakan. Udah diklik pedangnya? Nah, loh, itu apa itu? Pedang atau apa? Oh iya, pedang ya. Kok kayak bendera? Nah, tuh bisa ya? Bisa, Mister. Bisa ya? Mantap. Kalau udah bisa, udah. Kita udah menambahkan serangan dan juga menambahkan NPC ke dalam game. Oke? Udah bisa ya? Silakan kalau mau dikembangkan lagi, gamenya mau ditambahin apa lagi, silakan. Kita masih ada waktu berapa menit lagi nih? 11 menit lagi, silakan. Silakan Zahira, Alvia lengkapi lagi gamenya mau ditambahin apa lagi boleh. Ya. Kalau misalnya ternyata apa apanya kita pengen kesehatan si demon itu kita tingkatkan, ya. Nah, kita bisa buat max health-nya, ya. Nih, adik-adik bisa ke demon type, demon type. Nah, cari ke bawah di propertiesnya ada max health. Mana max? Mana ini? Nah, ini max health, ya. Max health-nya bisa dikurangin atau ditambahkan, ya. Ada lagi nggak max health? Nggak ada, jangan. Nggak ada ya, cuma itu ya. Ya. Nah, nanti max health-nya bisa dikurangi atau mau tambahkan, boleh, ya. Terus, kalau misalnya kecepatan si lawannya, si musuhnya mau kita kurangin atau mau kita tambahin. Nah, kita bisa ke sini walk speed, ya. Walk speed. Nah, kita ganti di value-nya, ya. Nih, walk speed ada value-nya kan. Tadi kan 15. Misalnya kita mau buat 100, ya. Kita mau buat value-nya 100. Kita coba play. Kalau 100 nanti si NPC-nya gerakannya jadi makin kencang. Pakai pedang lu. Nah, mana nih musuhnya? Muncul nggak?
Nah, tuh kan lari dia tuh, ya. Tuh. Jadi lebih cepat. Ayo kita serang, kita serang, kita serang. Mana? Deng 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 deng, deng 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 deng, pasang. Tuh, ya mati kan? Ya. Kita kalau mau misalnya mau mempersulit lagi gamenya itu bisa tuh. Walk speednya kita kurangin. Ya kita cepetin. Ya. Walk speed. Nah, kan tadi 100. Misalnya kalau terlalu cepat, misalnya mau nggak mau cepat banget 50 bisa. Ya, di sini ada bisa tinggal sesuaikan 20 bisa. Ya. Itu di walk speed. Tadi max health berarti di demon type ada bisa tentukan kesehatan dari si demonnya. Oke, seperti itu. Kita juga bisa buat cedera untuk player ya. Jadi lebih besar. Biar apa? Biar jadi lebih seru aja gitu gamenya ya. Nah, kita bisa ganti ya. Jadi home health ini dikurangi berapa? Ya, ini kan kalau di sini kan dikurangi 0,1. Kita mau ganti misalnya 0,8 bisa. Nanti ini makin cepat darah kita berkurang. Atau 0,5 boleh ya. Kalau 0,1 itu standar tadi kayak tadi. Ya, seperti itu. Oke. Atau damage damage dari sword. Nah, ini ya. Ada yang bisa sesuaikan mau berapa ya. Seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan di sini ya. Di angka home health-nya. Seperti itu. Silakan dicoba, di play, ditambahkan, dilengkapi. Silakan. Zahira bisa? Saya. Kita ada waktu 7 menit lagi silakan. Dilengkapi gamenya misalnya mau ditambah apa, ya, mau ditambah gedung, mau ditambah apa boleh. Atau mau ditambahkan lagi demonnya boleh. Atau mau digabung dengan yang kemarin, ya. NPC-nya ada yang gerak-gerak, ada yang jalan-jalan. Bisa, tinggal ada ditambahkan. Kombinasi dengan game yang minggu kemarin. Oke. Silakan, kita masih ada waktu 6 menit lagi. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan. Alfia, Zahira, ada yang mau tanyakan? Silakan, waktunya 6 menit lagi. Silakan adik-adik coba coba dikembangkan gamenya. Mau ditambahkan apa terserah. Waktunya 6 menit. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Oke.
Ada yang bertanya kan? Zahira, Alfia, bisa ya? Nanti jangan lupa filenya di save ya, biar nanti kalau minggu depan kita mau lanjutin, kita tinggal lanjut pakai file yang sudah ada. Oke. Karena sudah jam 8.29 ya, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat hari ini kita ngapain aja? Jadi kita ngapain aja? Zahira, Alfia, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Bikin serangan dari Bikin NPC. serangan dari NPC. Di awal tadi kita ngapain? Kita tambahkan dulu NPC-nya. Ya, kita tambahkan NPC-nya, baru setelah itu NPC-nya kita pindahkan ke server storage. Ya, baru setelah itu kita buat tempat keluar NPC-nya, ya guanya. Ya, kita buat dari blok. Ya, baru setelah itu kita gabung bloknya jadi satu model, namanya spawner. Ya, nah baru setelah itu kita tambahkan script. Ya, scriptnya kita tambahkan di field. Setelah itu kita tambahkan di mana lagi tadi scriptnya, di data, ya, dan di daemon, di daemonnya juga, ya. Yang terakhir tadi di daemon. Di daemon kita tambahkan script, ada daemon attack sama seek enemy, ya. Daemon attack itu untuk menyerangnya, seek enemy itu untuk mencari musuh. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada adik Zahira, Alfia, ada yang bertanya kan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktu kelas kita sudah selesai, kakak cukupkan kelas kita hari ini sampai sini, ya. Materi kita hari ini sampai sini. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Zahira, Alfia, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di hari ini di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Zahira. Terima kasih Alfia. Dadah. Terima kasih, Makasih, Mister. Mister. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah.